Saya mengumumkan bahwa Romo Paulus Fajar Ariwiatno menjadi pastor rekan di Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Romo Agustinus Darmanto mendapat tugas sebagai pastor rekan di Kuasi Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Lanut Abdurrahman Saleh. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Para Romo, rekan-rekan seimamat yang terkasih, biarawan biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, istimewanya kedua diakon Paulus Fajar dan Agustinus Darmanto beserta keluarga yang berbahagia. Selamat sore, berkah dalem. Sore ini Keuskupan Malang bersyukur karena akan mendapat anugerah dari Tuhan dengan kehadiran dua imam baru. Kita tahu Keuskupan Malang masih membutuhkan banyak imam. Oleh karena itu, tambahan dua orang memang belum cukup, tetapi sudah merupakan anugerah. Kita dampingi kedua diakon yang bersemangat untuk melayani Tuhan sebagai imam. Semoga mereka setia sampai akhir. Doa-doa kita tentu sangat mereka butuhkan. Bapak Uskup, Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak berkenan menabiskan saudara-saudara kita ini menjadi imam. Tahukah Romo, apakah saudara-saudara ini layak? Dari hasil wawancara dengan umat Kristen dan penilaian para pembina mereka, saya dapat memberikan kesaksian bahwa mereka ini layak. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita, Yesus Kristus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk ditahbiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, istimewanya kedua diakon yang terkasih. Pada upacara tahbisan imam, ketika menyerahkan kasula kepada imam baru, uskup akan berkata kepadanya, "Romo, jadilah pelayan umat yang baik." Memang perlu menjadi seorang pelayan umat yang baik. Tambahan banyak imam tidak serta-merta menjadi anugerah bagi gereja apabila orang yang ditahbiskan menjadi imam itu bukanlah imam yang baik. Lebih baik sedikit imam tetapi punya kualitas dan kesucian hidup daripada banyak imam tetapi kurang baik. Imam yang kurang baik bukan menjadi berkah bagi gereja, melainkan tambahan masalah. Persoalannya ialah, apakah kriteria seorang imam yang baik? Pada kesempatan ini, marilah kita mendengarkan sejenak apa yang dikatakan Allah sendiri tentang imam yang baik dan yang tidak baik.
Dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 4 sampai 6, Allah menegur keras para imam yang lalai menjalankan tugas mereka sebagai pewarta sabda, sebagai pengajar umat Israel. Kepada mereka Allah berkata, janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Karena para imam tidak menjalankan tugas pengajaran, tidak mewartakan firman dengan baik, sehingga umat Israel pada waktu itu tidak mengenal jalan-jalan Tuhan dan menjadi binasa karena mereka tidak mendapat bimbingan yang semestinya. Jadi tidak mengherankan dalam kesempatan itu Allah dengan keras mengatakan, terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Kemudian dalam kitab Yehezkiel 34 ayat 2 sampai 6, Allah mengecam para gembala Israel yang tidak baik. Dari antara gembala Israel selain raja dan nabi, tentu termasuk para imam. Kepada gembala-gembala itu Tuhan berfirman, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Para imam mendapat penghasilan dari sepersepuluhan yang dipersembahkan oleh umat kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan masih dibagi untuk para imam. Para imam hidup dari persembahan umat. Karena itu Nabi Yehezkiel sebagai juru bicara Allah mengatakan bahwa gembala Israel itu menikmati susunya. Dari bulunya mereka membuat pakaian untuk menghangatkan badan. Yang gemuk disembelih untuk dimakan. Tetapi mereka tidak menggembalakan domba-domba Allah. Lalu Tuhan melanjutkan, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan semua bukit yang tinggi. Karena pada waktu itu bangsa Israel tidak mempunyai gembala-gembala yang baik, maka beginilah firman Tuhan dalam Yehezkiel 34 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri yang akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri.
Sebab aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Gambaran Allah sebagai gembala yang ideal tersebut terpenuhi dalam diri Yesus, yang pada bacaan Injil hari ini berkata sampai 2 kali, akulah gembala yang baik. Dan apa yang diucapkan Yesus adalah kenyataan, bukan hanya janji, bukan hanya kemungkinan, bukan hanya potensi, tetapi menjadi kenyataan. Karena Dia gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus gembala yang baik juga karena Dia mengenal domba-dombanya. Karena setiap hari Dia bergaul dengan domba-dombanya. Dia menggiring domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau, ke air yang jernih, yang segar. Pergaulan itulah yang membuat gembala agung kita mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Yesuslah gembala yang baik karena Dia melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa. Dia gembala yang menyatukan, yang mengayomi. Bukan saatnya kita menguraikan secara panjang lebar kutipan Injil hari ini. Pada sore hari ini, tujuan renungan ini sangat sederhana, yaitu gembala yang baik memberikan berkah bagi gereja. Sebaliknya, gembala yang tidak baik tidak mendatangkan berkah. Dan Allah sendiri telah menunjukkan kepada kita ada 2 kelompok gembala ini. Diakon Agustinus Darmanto dan Diakon Paulus Fajar yang terkasih. Sebentar lagi Anda berdua akan ditapiskan menjadi imam, menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain, menjadi pelayan umat sesuai dengan teladan Yesus, gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa untuk kesejahteraan domba-dombanya. Gereja tidak pertama-tama mengharapkan Anda menjadi pekerja dan petugas gereja yang sukses. Memang kalau sukses kita syukuri, tapi bukan itu pertama-tama yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kesetiaan Anda pada janji imamat pada sore hari ini. Dan bersama dengan Santa Teresa dari Kalkuta, kiranya Anda berkata kepada Tuhan atau berkata kepada diri sendiri, Tuhan tidak memanggilku untuk menjadi sukses, melainkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan kadang-kadang dalam tulisan-tulisan dikatakan, menurut Ibu Teresa, Tuhan tidak menghendaki imam, bukan tidak menghendaki, artinya tidak terlalu mengharapkan kesuksesan imam, tetapi yang diharapkan terutama adalah kesetiaan para imam. Semoga Anda berdua yang hari ini akan menjadi imam Yesus Kristus dapat melaksanakannya. Doa-doa kami, terutama dari keluarga dan sesama imam, akan menyertai Anda berdua. Amin. Saudara-saudara terkasih,
Sebelum saudara menerima tabisan imam, nyatakanlah di hadapan umat kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas-tugas saudara. Bersediakah saudara untuk seumur hidup melaksanakan tugas imamat pada tingkat imam sebagai mitra kerja yang setia dari para uskup dalam menggembalakan umat Allah di bawah bimbingan Roh Kudus? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara melaksanakan pelayanan sabda dengan pantas dan bijaksana dalam pewartaan Injil dan pengajaran iman Katolik? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara merayakan dengan hormat dan setia misteri Kristus, istimewanya kurban Ekaristi dan sakramen rekonsiliasi sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara bersama dengan kami memohonkan kerahiman ilahi bagi umat yang dipercayakan kepada saudara dengan jalan berdoa terus-menerus sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara makin hari makin erat menyatukan diri dengan Kristus Sang Imam Agung yang telah menyerahkan diri sebagai korban yang tak bercela kepada Bapa demi kepentingan kita, dengan jalan menyerahkan diri saudara sendiri kepada Allah bersama dengan Kristus demi keselamatan umat manusia? Ya, dengan bantuan Allah saya bersedia. Bersediakah saudara hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada saya dan para pengganti saya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Romo Paulus Fajar, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Romo Agustinus Darmanto, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah diurapi Bapa dengan Roh Kudus dan kekuatan menjaga engkau untuk menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Terimalah persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Sadarilah yang engkau lakukan
Hayatilah apa yang kau rayakan, selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para imam baru kini akan memberi berkat kepada kita. Sambutan orang tua imam baru yang akan disampaikan oleh Bapak Yosep Sumarti. Dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Uskup, para romo Keuskupan Malang, para bruder, suster, dan seluruh umat yang hadir di sini, selamat malam berkah dalam. Pada malam ini, saya bapaknya Romo Fajar mewakili orang tua iman yang baru. Dalam suatu suasana yang berbahagia ini, izinkan saya mengaturkan terima kasih. Yang pertama, berterima kasih pada Bapak Uskup yang telah berkenan mentabiskan anak kami menjadi imam yang baru. Terima kasih kepada pembina dan dari Seminari Marianum Probolinggo, tahun rohani di Lawang, dan Seminari Tinggi di Malang ini. Yang penuh perhatian dan kebijaksanaan, yang penuh kasih dengan berbagai cara, sehingga sampai saat ini ditabiskan menjadi imam. Kami orang tua mohon maaf. Kami mohon maaf kepada Bapak Uskup, para romo, bruder dan suster, dan umat jikalau anak-anak kami punya kesalahan di dalam melaksanakan dalam pendidikan. Demikian Bapak Uskup, romo, bruder, suster, dan segala umat yang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Selamat malam berkah dalam. Terima kasih Bapak Yosep Sumarti. Selanjutnya sambutan imam baru yang akan disampaikan oleh Romo Darmanto. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Saya refleksikan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Di dalam sebuah perjalanan itu, kita tentu saja harus memilih apa yang menjadi pilihan kita. Dan setiap pilihan itu hendaknya dijalani dengan setia. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah mentahbiskan kami berdua, saya Romo Darmanto dan Romo Fajar,
saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada imam-imam yang mendoakan saya. Saya juga berterima kasih kepada, tentu saja kepada kedua orang tua kami yang mendidik kami dari kecil hingga kami tumbuh dalam iman akan Kristus. Kami juga berterima kasih kepada para khususnya guru-guru kami dari TK, SD, SMP, SMA, serta di STFT Widya Sasana. Kami juga berterima kasih kepada seminari-seminari kami yang telah menumbuhkan, mengembangkan iman kami dan keterlibatan kami akan spiritualitas imamat. Kami sungguh bersyukur pada hari ini karena gemblengan para formator di seminari, kami tetap bertahan dan kami tetap setia. Perjalanan ini sungguh sangat indah bagi kami berdua, karena kami bukanlah orang-orang hebat, tetapi kami belajar untuk setia. Dan panggilan bagi saya dan bagi Romo Fajar adalah sebuah kesetiaan, sebagaimana yang dikotbahkan oleh Bapak Uskup tadi, bahwa menjadi imam adalah yang pertama ialah menjadi gembala yang baik, dan gembala yang baik itu adalah setia akan panggilan kita. Kami juga di dalam hari ini juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang pada hari ini tidak bisa hadir di sini bersama kami, tetapi doa-doa umat sekalian sangat terasa bagi kami di sini. Kami juga minta maaf atas perilaku kami, kata-kata kami selama kami dalam pendidikan di Formasio. Dan tak lupa kami juga selalu minta doanya agar kami menjadi gembala yang baik, gembala yang setia. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih Romo Darmanto. Para Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah perayaan Ekaristi ini, para Romo nanti keluar melalui pintu Jalan Buring, kemudian umat keluar melalui pintu Jalan Ijen. Panitia akan membagikan souvenir sebagai ungkapan syukur dan terima kasih dari kedua imam baru atas kehadiran dan dukungan para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam tabisan ini. Setelah perayaan Ekaristi ini akan dilanjutkan ramah tamah sederhana bersama imam baru di Wisma Unio dengan undangan terbatas keluarga imam baru, para imam dan para Frater Projo Malang. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Bapak Uskup Malang dan juga bila perlu pengumuman perutusan para imam baru. Dipersilahkan Bapak Uskup. Yang terkasih saudara-saudari sekalian, saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua imam baru atas keputusan mereka untuk mengabdikan diri sebagai imam Keuskupan Malang. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga mereka dan orang-orang lain yang tadi sudah disebut, cuman ada yang kelewatan. Terima kasih kepada Romo Krismianto dan timnya yang telah berjuang untuk mempersiapkan ibadat ini, para misioner, penghias kur yang bagus, dan juga Romo Adam Suncoko sebagai pastor paroki katedral. Semua saja yang mungkin masih ada yang kelewatan, mohon dimaafkan, terima kasih. Saya mengumumkan bahwa Romo Paulus Fajar Ari Wiyatno menjadi pastor rekan
di Paroki Maria Ratu Damai Lumajang. Romo Agustinus Darmanto mendapat tugas sebagai pastor rekan di Kuasi Paroki Santo Yohanes Maria Vianney, Lanut Abdurrahman Saleh. Kepada kedua paroki yang mendapat imam baru, selamat dan semoga mereka dapat mengabdi paroki dan kuasi paroki ini dengan baik. Berkah dalem. Mari kita mohon berkat Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sesaat lagi selesai sudah perayaan Ekaristi, di mana kita kenangkan wafat Yesus Kristus, kebangkitannya, serta kita saksikan pentahbisan para imam baru. Maka, agar seluruh umat dan para imam sanggup melanjutkan ibadat dalam kehidupan sehari-hari, mari kita berdiri untuk menerima rahmat Allah. Tuhan sertamu. Semoga Allah, pendiri dan pemimpin gereja, tetap melindungi saudara sekalian dengan rahmat-Nya, agar dengan penuh kesetiaan saudara melaksanakan tugas-tugas imamat. Semoga Allah menjadikan saudara pelayan kasih ilahi dan saksi kebenaran bagi dunia, serta pembawa damai yang setia. Dan semoga Allah menjadikan saudara gembala-gembala sejati yang menyampaikan roti hidup dan sabda kehidupan kepada kaum beriman, agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas saudara sekalian. Semoga saudara sekalian dianugerahi dengan segala karunia yang perlu untuk hidup sehari-hari. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, marilah kita wartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.